Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh petani jeruk dimanapun berada, sahabat petani saya semuanya, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pengendalian penyakit diplodia, bahwa diplodia ini salah satu penyakit yang menyebabkan rusaknya tanaman jeruk. Penyakit diplodia itu bisa menyerang di bagian tanaman jeruk, baik batang, cabang primer, cabang sekunder, itu ada potensi untuk terserang penyakit diplodia. Penyakit diplodia disebabkan oleh jamur Diplodia theobrome. Adapun gejala serangan itu ada dua tipe serangan penyakit diplodia. Yang pertama, gejala serangan diplodia basah, dan yang kedua diplodia kering. Adapun ciri-ciri gejala serangan diplodia basah ditandai adanya cairan atau gom yang terdapat di batang tanaman padi, tanaman jeruk, terlihat adanya cairan berwarna kuning keemasan yang orang biasanya menyebut blendok. Kemudian yang kedua itu diplodia kering. Ini dicirikan adanya celah-celah atau belah-belah pada batang tanaman jeruk. Kalau tanaman sudah terserang diplodia kering, ini biasanya kelihatan pecah-pecah, dan selanjutnya apabila sudah memutar semuanya terserang, maka tanaman jeruk itu bisa mati, ya. Jadi diplodia kering maupun basah itu bisa menyebabkan kematian tanaman jeruk. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Cara pengendalian penyakit diplodia yang pertama adalah pemilihan bibit jeruk yang baik. Bibit jeruk yang baik itu yang pertama batang bawahnya, enpresnya, batang bawahnya, ya, itu harus JC, citrun, ya. Petani jangan sampai nanti salah memilih, karena di pasaran itu biasanya campur adul, ya, bercampur, ya, batang bawahnya itu. Cari yang batang bawahnya itu benar-benar JC atau citrun. Kemudian pertumbuhan bibitnya itu cukup bagus, ya. Jadi jangan mudah semuanya mulai dari bawah, tapi cari yang lurus, yang bagus, yang sehat, bebas dari hama maupun penyakit. Kemudian yang kedua, teknik penanaman. Petani dia sudah memahami bagaimana budidaya tanaman jeruk itu yang baik. Mulai dari pengolahan tanahnya, digemburkan, kemudian diberi bahan organik, diberi amlurian, diberi kapur dan sebagainya, ya, untuk di SP sebagai dasarnya, ya. Nah, baru ditanami. Tapi bagi tanaman yang sudah terkena diplodia, maka yang paling baik kita lakukan adalah pengurangan, ya, pengurangan buah jeruk. Nah, buah jeruk yang terlalu banyak ini bisa dikurangi, karena apa? Untuk mengurangi beban daripada batang tanaman jeruk. Yang kedua, pemangkasan ranting-ranting yang sekiranya tidak bermanfaat, atau ranting yang terserang penyakit diplodia, atau ranting-ranting yang kering sehabis pepanenan, ini dipotongi yang baik, ya. Potong, ya. Jadi pemangkasan terhadap
ranting atau cabang yang sakit, yang terserang penyakit diplodia. Kemudian yang ketiga adalah usahakan kita melakukan pengulasan dengan menggunakan bubur California. Nah, ya ini bubur California. Nah, bubur California ini bisa untuk mencegah dan mengendalikan penyakit diplodia pada batang tanaman jeruk. Kemudian cara pengulasannya ini dilakukan paling sedikit dalam setahun itu 2 kali, Pak ya. Nah, paling sedikit 2 kali. Paling tidak setiap tahun itu ada pengulasan dengan menggunakan bubur California ya. Ini artinya harganya murah, bisa dibuat oleh petani sendiri karena petani sudah diajari cara membuat bubur California tersebut ya. Kemudian cara pengulasannya, alat yang digunakan adalah kuas, ember ya, kemudian sikat. Nah, sikat ini kalau ada sikat yang bukan bahan dari besi, tapi bahan dari sikat plastik ya. Nah, gunanya adalah untuk membersihkan batang tanaman dulu ya, dengan menggunakan air. Nah, kemudian baru dilakukan penguasan. Nah, dilakukan penguasan pada batang tanaman jeruk secara merata. Nah, diaduk, nah, dioles. Nah, ini cara penguasannya ya. Nah, sampai merata betul. Ya, sampai merata ya. Supaya semuanya batang tanaman ini tertutupi oleh bubur California. Sampai di mana Bapak menjangkau sampai di atas ya. Ini supaya semuanya jamur-jamur, baik jamur kerak, jamur-jamur katanya petani jamur panu, ini bisa tertutupi ya. Nah, nanti kalau sudah sekitar 2 bulan atau 3 bulan, bubur kalian kan terontok. Setelah terontok, tanaman jeruk akan kelihatan bersih ya. Kelihatan bersih, jadi bagus tanamannya hijau kembali ya. Kenapa? Karena tanaman jeruk yang banyak sisik-sisiknya seperti ini, banyak panunya seperti ini pertumbuhannya akan lambat. Karena semua pada batang jeruk ini berfungsi untuk fotosintesis ya. Kalau misalkan banyak jamurnya, ini akan menghambat pertumbuhan tanaman jeruk. Jadi dioles. Yang perlu diingat bahwa pengulasan bubur California ini dilakukan setahun 2 kali. Ya, minimal sekali setahun barang kita lakukan pengulasan dengan bubur California ya. Ini harganya murah dan petani bisa membuat sendiri ya. Nah, demikian ya yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, sama-sama berjuang untuk mempertahankan tanam jeruk ini agar bisa umur panjang, bisa produksi tinggi ya, sehingga petani akan merasakan hasil daripada tanaman jeruk ini. Yang paling akhir bahwa diharapkan kesejahteraan petani itu akan meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.